14 jam. Nah, 14 jam kita bisa tanpa rokok, tanpa makan, tanpa minum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Sadar ID ya, kita ngebahas di episode 2 ini kita tentang rokok. Kan kalau dibungkusnya tuh rokok membunuhmu. Bahkan sampai ada wallpaper, ada gambarnya di sini bolong-bolong tuh, ya kan? Bagaimana nih tanggapannya terkait rokok di Indonesia, yang dimana kampanyenya juga iklan-iklannya tuh nggak ada rokok-rokoknya gitu. Tapi mungkin kalau untuk yang perokok berat tuh susah untuk menghilangkan apa ya, kebiasaan rokok gitu. Bahkan berhenti merokok tuh sulit gitu buat perokok berat ya, salah satunya. Ada masukannya nggak atau tanggapannya bagaimana nih? Mungkin dari antum dulu. Ya. Jadi saya sendiri kan seorang perokok ya. Wah, itu perokok nih pas banget. Ya. Jadi gini, dalam sudut pandang saya, perspektif saya itu saya sendiri itu bisa 100% berhenti merokok bisa. Oh, gitu. Gimana caranya? Kan saya sendiri bukan pecandu. Oh. Karena saya sendiri bukan pecandu, saya tidak kecanduan sama rokok. Oke. Jadi saya bukan pecandu, saya juga tidak kecanduan. Artinya saya bisa berhenti 100% merokok, tapi saya sampai sekarang tidak berhenti merokok. Alasan saya itu karena begini, saya punya perspektif sendiri ya, gitu. Kaum muslimin seluruh Arab, kita berbicara Arab, tidak usah berbicara muslimin seluruh dunia, di luar Arab aja lah. Kita hanya berbicara cukup Arab saja, gitu. Bukan Saudi ya. Kalau Saudi kita fix dia ini kenceng dalam soal rokok, melarang. Tapi itu pun masih ada baik jamaah haji maupun warga Saudi sendiri yang mungkin dia udah pecandu berat rokok mungkin ya. Bahkan sekarang kan di Saudi sendiri kan wanita itu nge-vape. Nge-vape sama rokok sama apa enggak ya? Nah ini yang saya kayak sedikit berbeda sih. Karena kan kalau vape itu tapi kan kalau dia dari kimia. Kalau rokok itu dari tembakau gitu kan. Jadi dari alam lah yang difermentasi ya. Di akhirnya dibuat dibakar lah kata. Kalau vape itu kan dia sifatnya dari kimia yang punya rasa-rasa yang berbeda-beda. Jadi liquid bahasanya gitu ya. Nah kita bagaimana tuh? Ya Kak, kembali ke yang tadi ya. Di Saudi sendiri itu ada, maksudnya dari jamaah haji dari luar Saudi maupun dari dalam Saudi sendiri, warganya gitu. Itu kan muslimin ya. Karena setahu saya Saudi itu tidak ada agama lain ya. Mungkin koreksi kalau saya salah ya, disclaimer ya. Jadi itu Saudi, baru Saudi, Arab tapi Saudi. Belum Arab yang lain Saudi seperti Mesir, Yordan, Suriah, Irak. Kalau Yaman saya nggak tahu karena Yaman sendiri model rokoknya berbeda, tidak model rokok hisap yang dinyalakan pakai api ya. Tunisia, Libya, dan ke barat sampai Maroko. Dunia Arab ini belum sepakat soal bagaimana rokok gitu. Karena kalau kita berbicara rokok dalam perspektif Islam, terutama Islam itu kan awal mulanya kan dari dunia Arab ya. Ya. Gitu. Nah, rujukan saya pribadi ya Arab gitu. Kalau dunia Arab masih begitu, lah kita yang jauh dari dunia Arab apa ya istilahnya? Kenapa bingung-bingung nyari taklid gitu? Kan bagi orang nyari yang kan boleh taklid kan gitu. Iya. Saya taklid sana karena mereka sendiri belum sepakat untuk melarang rokok 100%. Ya, gitu, baik secara negara maupun secara agama. Ulama-ulama sendiri dunia Arab, kita bukan berbicara dunia Melayu ya, Indonesia Malaysia. Kita berbicara dunia Arab. Ulama-ulama Arab sendiri, bukan Timur Tengah.
Kalau Timur Tengah kan nanti masuk Turki juga. Iya. Arab saja itu ulama berbeda pendapat soal rokok. Ini soal Arab. Kalau Indonesia kita tahu lah, untuk Muhammadiyah udah tahu. Gitu. Ya, itu kalau soal besar. Timur Arab ini, itu ulama Arab sendiri itu berbeda soal rokok. Saya pernah video call sama teman yang dia itu dari Suriah, laki-laki, sambil merokok. Dan dia bukan Kristen atau dia Majusi atau Yahudi, karena agama di sana kan jarang yang namanya Hindu ya. Mungkin ada minoritas, tapi lebih yang mayoritas non muslimnya itu Kristen dan wa ashabuhu dan kawan-kawannya lah. Dia muslim, bukan Syiah. Dia merokok. Iya. Yang katanya merokok itu haram. Saya mau tegur di video call, tapi nggak usah lah. Kalau dia sudah merokok, berarti artinya taklid sama dia aja saya. Karena dia muslim yang katanya di Indonesia itu menurut Densus BNPT itu dianggap teroris. Kan dia pakai logo itu, tapi dia merokok. Ini kan sangat ini paradoks. Jadi kontradiksi. Katanya kelompok ini itu kenceng untuk membasmi rokok, tapi kok orangnya di dalamnya sendiri kok ketika video call sama saya kok merokok. Gitu. Nah, makanya dari hal ini saya bisa berhenti 100% merokok. Tapi konsensus muslimin Arab sendiri belum ada yang sepakat untuk 100% meninggalkan rokok. Bahkan mereka masih debatable. Kan gitu. Nah itulah yang jadi sandaran saya sampai sekarang merokok. Kecuali nanti ketika mereka semua sepakat konsensus secara negara, secara ulamanya, secara agamanya, bahkan secara muslim awamnya. Kalau muslim Indonesia tidak usah dijadikan taklid lah, karena Indonesia nggak pernah ada nabi kan gitu. Muslimin awamnya Arab itu sepakat, saya bisa meninggalkan rokok. Itu aja. Jadi sandarannya ke tim Arab ya, negara-negara Arab, bukan satu negara ya. Ya, jadi global lah ya. Jadi beberapa, jadi nggak satu negara langsung itu plak saja. gitu ya. Cukup menarik nih. Nah, bagaimana Ustaz terkait rokok nih? Itu kan karena di rokok sendiri tuh dari pabriknya sendiri dia udah terang-terangan. Merokok membunuhmu, ada visualnya juga. Tapi kok masih dikonsumsi, ibaratnya gitu. Ya kan ibaratnya kan kita tahu nih kalau kita bakal nyemplung ke jurang, tapi kita tetap nyemplung ke jurang, nah ibaratnya mungkin gitu. Gimana Sa? Wah, ini memang pembahasan yang seru ya. Kayaknya dari dulu sampai sekarang pembahasan ini selalu bakal jadi pusat perhatian buat teman-teman. Ya, apalagi nih kalau teman-teman ada yang ngerokok ataupun ada yang nggak ngerokok. Jadi ya ngerokok nggak ngerokok itu sebenarnya pilihan. Nah, pertanyaannya pilihan seperti apa yang harusnya kita pilih? Nah, pilihan itu pasti berdasarkan pemahaman. Nah, pemahaman tadi yang disampaikan sama Mas Irfan gitu ya, atau teman-teman ada yang sepakat sama Mas Irfan, itu nggak ada masalah gitu ya. Toh karena kita pasti nanti akan meletakkan pilihan kita, itu tergantung apa yang kita yakini atau cenderung kita pilih karena kita sangat dekat erat dengan pilihan itu. Betul. Nah, yang tadi udah terlalu dalam ya, kita agak-agak ringan sedikit. Agak diringankan lah. Agak ringan. Jadi kan rokok membunuhmu ya, berarti ini kaitannya erat dengan kesehatan. Ya memang kalau kita ngomong kesehatan gitu ya, zat apapun yang asing masuk ke dalam tubuh kita itu beresiko untuk mencederai organ-organ dalam tubuh kita. Kebetulan nih saya ada ilmu ke situ gitu ya, jadi cocok nih pasti gitu. Dalam ilmu biologi, ilmu tentang makhluk hidup gitu ya, ya kita tahu bahwa yang asing masuk itu punya potensi untuk merusak. Yang asing, artinya gini, yang asing itu maksudnya apa? Yang tidak bisa diterima gitu ya, yang tidak biasa ataupun tidak cocok gitu ya. Karena kalau kita ngomongin cocok nggak cocoknya, kan kita dari dulu sampai sekarang itu pasti ada perubahan. Misalnya contoh apa yang kita konsumsi ya, dari dulu itu mungkin dulu nggak ada yang namanya seblak. Nggak ada seblak, nggak ada kan? Iya benar, nggak ada. Dulu nggak ada namanya seblak, sekarang ada seblak gitu. Nah,
kalau kita ngomongin yang asing apa? Yang asing itu ternyata ya sesuatu yang nggak biasa terus masuk ke dalam tubuh kita dan ini sulit dicerna, bahkan nggak bisa diterima. Ujung-ujungnya dia jadi kotoran, nggak bernilai gizi, gitu kan? Lost Kan aja ya? ya kalau dia punya kedekatan dengan organ kita kan dia melekat gitu ya, nempel bahasanya gitu, gampangnya itu cocok dia, cocok gitu. Nah balik lagi ke rokok. Nah rokok ini punya zat yang seperti itu. Nah dia secara kesehatan memang dia nggak cocok di tubuh kita. Akhirnya apa? Akhirnya kenapa dia jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita gitu. Tadi kan ada bahasa merokok membunuhmu. Nah di titik inilah rokok sebenarnya bisa membunuh kita karena dia asing. Asing bukan cuma asing kalau tadinya nggak ada seblak, oh ada seblak nih jadi enak gitu ya. Nggak begitu. Asingnya ini benar-benar nggak diterima, malah kan nanti bisa merusak. Terus pertanyaannya enggak tuh orang dari dulu sampai sekarang kan ngerokok, nggak apa-apa juga gitu. Iya, ada kan dalil gini, engkau saya ngerokok mesti sehat, ya kan? Orang mah sehat-sehat aja dari dulu. Nah ini yang jadi masalah adalah ketika kita ngomongin pola hidup, nah ini balik lagi ke kesehatan ya. Kalau pola hidupnya sehat, harusnya ketika ada benda asing, keluar masuknya itu jadi enak. Kenapa? Sesuatu yang masuk yang asing tadi ternyata itu dikelola sama tubuh kita yang udah terbiasa punya pola hidup sehat. Gitu. Pola hidup sehat misalnya gini, dulu suka nyangkul, kerja keras, ya kan, kerja keras. Ngerokok, kita masuk ke sesuatu yang asing nih. Kalau yang tadi kan kalau yang biasanya yang biasa kita konsumsi itu makanan, nasi, lauk pauk ya. Kalau dulu bahasanya apa? 4 sehat 5 sempurna lah. Ya. Itu kan pokoknya nempel di badan kita. Ada jadi entah jadi otot, entah jadi apa. Nah, kalau asap gitu ya, mau asap rokok, asap kendaraan, asap apapun gitu kan. Nah, ini jadi sesuatu yang nggak erat sama bagian tubuh kita, nggak lengket dia, nggak nempel. Kalaulah memang dia melekat pada diri kita, itu jadi nggak baik. Gitu, makanya ada tulisan yang itu sebenarnya udah terang-terangan. Iya, itu sebenarnya itu pengen ngasih tahu ini memang nggak baik untuk kesehatan. Kita menjual. Ya, ini nggak baik untuk kesehatan. Gitu. Bahkan tadi kan ditunjukin ada yang bolong-bolong, ada entah. Iya banyak lah. Experience-nya bahkan dikasih. Ya visualisasinya kayaknya kok serem gitu ya. Tapi kenapa orang kok nggak takut sama yang serem? Nah ini sebenarnya pembahasan lebih lanjut nih. Kenapa banyak orang yang nggak takut sama yang serem? Tapi balik lagi soal rokok. Ya kebetulan saya dulu pernah rokok. Cocok. Pernah ngerokok? Berhenti? Pernah. Nggak ngerokok karena memang nggak tahu kenapa nggak suka. Tapi beralih waktu itu jadi rokok Arab, shisha. Oh shisha. Nah itu pernah tuh rokok Arab, shisha. Itu berapa lama, bahkan kita beli bomnya sendiri, kita beli arang tiketnya sendiri dan segala macam. Tembakau rasanya kita bikin lah, pokoknya kita racik sendiri lah. Sampai akhirnya nyoba vape juga. Nah, jadi dari rokok, shisha, terus juga vaporizer gitu ya, vape tadi ya, rokok elektrik, sampai akhirnya sekarang benar-benar nggak nyoba itu semua lagi, ya nggak lanjut gitu ya, nggak terus. Terus kenapa nggak terus? Nah balik lagi, pola hidup saya pribadi itu ternyata setelah dicek nggak sehat. Nggak sehat nih, udah jarang gerak. Dicek lah ibaratnya. Ya itu ceknya auto cek sih, auto cek, maksudnya cek sendiri. Ini nggak sehat nih. Mandiri lah. Iya, jalan nggak 10.000 langkah per hari, gitu kan. Ya olahraga udah jarang. Yang makan ya mie, bukan 4 kali 5 sempurna nih kalau ngomongin tadi gitu ya. Iya jauh lah. Oh gitu kan, apalagi kalau kita ngomongin di luar nih, ya entah itu ada asap kendaraan, polusi yang lain, debu gitu kan. Pokoknya banyak lah yang memungkinkan kita itu nanti resikonya lebih besar terserang penyakit. Ditambah lagi nanti kalau kita ngerokok. Nah ini kalau ngomongin kesehatan. Ya. Ngomongin kesehatan. Baru sampai titik ini aja itu masih ada perdebatan ngomongin kesehatan. Pasti tentunya memperdebatkan. Iya, masih ada perdebatan. Kenapa? Saya sehat kok, ngerokok nggak apa-apa, nggak batuk-batuk, gitu kan? Ya, pas cek paru-paru juga sehat, gitu kan? Nah, memang ini jadi sesuatu yang loh, iya ya, sehat ya. Nah, orang yang belum merokok, gitu kan? Karena kita kalau mainin diksi, main kata-kata, apalagi kita suka nongkrong sama yang ngerokok, itu kadang ngerokok itu lifestyle aja.
Kalau nggak ngerokok tuh nggak asik di tongkrongan. Nah, kan ngomongin ini sehat atau enggak. Kalau kita udah sampai ngomong haram atau enggak, teman-teman kalau ngomongin haram atau enggak jadi bingung. Jadi ngomongin satu doyan. Kita nanti satu doyan ya. Lagi ngomongin kesehatan tadi balik lagi ya. Ya kalau kita ngomongin enggak kok semua tuh banyak yang asing itu buat tubuh kita. Nah, asing makanya tadi kita batasin asing seperti apa. Kalau asing itu ternyata dia nggak klop sama badan organ kita, nggak cocok gitu kan. Makanya kenapa ada yang diciptakan itu cocok terhadap sesuatu, ada yang diciptakan ya memang itu diciptakan aja. Ya, manusia itu menciptakan inovasi. Iya, inovasikan. Terus kadang kan mereka pengen nyari cuan. Nah, kalau kita balik lagi nih, kesehatan itu cuannya gede. Gede. Kira-kira kalau ngerokok ini nggak dilestarikan, kira-kira cuman kan yang lain nih, yang terkait nih, yang mungkin yang mungkin berkaitan sama itu gitu ya, entah cukai, Ya. entah aparat terkait, gitu ya. Terus juga ya mungkin nakes tenaga kesehatan, sayang dong, sepi nanti. Ada perputaran ekosistem ya. Ya gitu kan, jadi karena ini ada kaitannya. Bayangin kalau Berantasnya susah dong. Bayangin kalau rokok dilarang di negeri kita. Bayangin teman-teman. Waduh, berapa yang di PHK? Bayangin, kasihan kan? Nah, Iya. kesehatan lari ke ekonomi. Bentar, rumah sakit sepi juga, Sir. Nah, kesehatan, ekonomi, nanti baru agama nih ya. Jadi saya situ dulu nih, biar jadi monik nih. Oke, gimana, Sir? Kan ada anekdot di anak Oke. muda, kadang kan gitu. Nggak ngerokok juga batuk, ngerokok juga batuk. Iya. Nggak ngerokok juga mati, kalau ngerokok ya bisa mati kan. Iya. Berpotensi dua-duanya. Ya kan itu anekdot kadang kan gitu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Betul. Kalau ngerokok aja nggak masalah kok, kan ya sehat kan di situ. Kenapa nggak ngerokok? Kalau kita kembalikan tadi lifestyle ya kadang kan di situ. Kadang itu mempengaruhi kehidupan kita, apalagi zaman sekarang gitu loh. Anak muda itu kan mudah untuk terpengaruh. Betul sih. Di dalam kehidupan. Tapi tunggu dulu, Ustaz ngerokok kan nih? Tanya dulu nih. Ustaz ngerokok nggak, Ustaz? ini nek disuruh cerita ngerokok. Seru nih. Kalau sekarang ya nggak ngerokok. Oh, sekarang nggak ngerokok. Sekarang ya ngerokok bener, Sir. Iya. Gak enak. Oh, nggak enak. Ya kalau menghisap dulu pernah kan gitu. Mungkin boleh dikaitkan dengan hukum agama lah, Ustaz. Karena Iya sih sebenarnya kalau kita berbicara rokok itu kan benda gitu. Jadi kan benda jadi asal benda itu kan mubah gitu. Betul. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi di situ. Jadi persoalan itu berarti apa? Ketika kita berbicara benda ini harus dilihat kalau hukum asalnya mubah itu terpengaruh tidak dengan hal-hal yang haram kan di situ. Betul. Jadi ketika kita berbicara terkait haram dan boleh, itu berarti kita berbicara pada fakta kan di situ. Betul. Jadi itu yang perlu kita kaji lebih dalam. Tentunya. Jadi di situ. Jadi Mubah ya? yang ngerokok ya monggo bagi yang ngerokok. Betul. Yang enggak juga ada masalah kan di situ. Jadi jangan berantem gitu, Ustaz. Ya, ini kan Makanya tadi sesuai faktanya. Sesuai faktanya. Nah, ini ada fakta nih, fakta contoh. Ada lingkungan kerja nih. Anggaplah kita satu gedung, gitu ya, satu gedung banyak yang ngerokok, tapi ada yang nggak ngerokok nih, Ustaz. Ada yang nggak ngerokok. Nah, karena banyak, ya namanya dominan kan, Iya. demokrasi lagi. Demokrasi kalau udah mayoritas, gitu kan, mayoritas itu pasti menang. Betul. Jadi kalau semuanya banyak yang ngerokok, ya kan, semuanya itu dianggap bahwa ini wilayah ngerokok. Semuanya nih wilayah tadi, gedung tadi wilayah ngerokok. Nah, itu gimana, Ustaz? Jadi yang ngerokok ini bebas aja. Dianggap bahwa yang nggak ngerokok itu apaan sih? Yang ngerokok apaan sih? Yang ngerokok Nggak sesuai sama lingkungan kita ya. iya, nggak Iya. cocok ini. Gimana, Nah, kan yang tadi, yang sedikit ini jadi apa? Jadi mereka tertekan. Ya pasti terbawa juga akhirnya. Nah, faktanya kan rokok tadi, kita ngomong kesehatan ya. Kalau faktanya dia bisa mempengaruhi kesehatan orang lain sampai akhirnya dia sakit, kan ini ada dugaan kuat Ya. jadi pemicu merusak kesehatan seseorang.
gitu. Ya betul, dugaan kuat lah. Dugaan kuat ya, ini dugaan kuat nih. Menurut keyakinan saya nih, Iya, betul. menurut keyakinan saya gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomongin itu, apalagi kalau ada ibu-ibu hamil, Ya biasanya berarti gitu. ada anak-anak kecil. Kan faktanya bahwa mereka itu belum bisa mampu, organ dalamnya belum bisa menerima yang asing, lalu dikelola sampai akhirnya udah aman. Nggak ada batuk-batuknya, nggak ada timbul nyeri, sakit atau apa. Nah, dari sini nih gimana Ustaz nih? Nah, gitu gimana? Ini agak dalam sih itu. Wah, iya. Tapi iya. cocok gimana Ustaz? Kan agamanya nih. Iya. Kan udah faktanya udah jelas. Faktanya gimana? Kalau secara fakta ya. Jadi semakin malam semakin asik ya. Ya. Berarti ini harus dilanjutkan lebih panjang lagi. Boleh. Kalau apa lanjut Ustaz. Mungkin secara singkat aja. Iya, kalau kita berbicara itu kan sebenarnya kan tergantung kondisi fisik juga kan di situ. Oh, iya. Iya kan di situ. Makanya itu kan persoalan yang masih menjadi perdebatan kan di situ. Persoalan rokok itu. Cuman Jadi kan kalau ibaratnya Ustaz ya, kalau dia tahu misalnya dia ada penyakit paru-paru ibaratnya, Nah, tapi dia ngerokok ibaratnya kan. ya namanya cari masalah. Iya, cari masalah lah ibaratnya ya. Ya cari masalah kan. Itu berarti bisa dihukumi ya menzolimi lah ya. Iya kan di situ. Makanya itu melihat dari sisi pribadi masing-masing sebenarnya kan di situ. Ya tadi sebagaimana yang diceritakan Ustadz Dona kan di situ. Kalau kondisi di zaman dulu mbah-mbah saya itu kan biasa ngerokok itu. Kalau kan ngerokok itu tingway. Jadi nggak ada serame semakmur sekarang rokok itu dibuatkan yang asik-asik sampai mulai harga yang paling mahal nggak sampai yang receh kan gitu. Kalau dulu tingwe jadi beli bako, beli papir dibuat sendiri kan di situ. Ya ada persoalan sebenarnya kan di situ. Ya emang karena kondisi fisiknya sehat. Iya, Tapi kan? kalau kondisi fisik sakit ya jangan dipaksakan kan di situ. Iya benar. Kalau mau memaksakan ya namanya cari masalah sendiri kan di situ. Betul. Jadi di situ kalau kita berbicara sakit dan tidak sakit, sehat dan tidak sehat atau tidak itu kan persoalan kodok sebenarnya kembali kepada itu. Makanya kadang anekdot itu ngerokok juga ngerokok bisa sakit, tidak ngerokok juga sakit kan. Ya itu tidak bisa dikaitkan karena itu kan terkait dengan kodok. Perkara yang berbeda lah ya. Perkara yang berbeda. Jangan istilahnya dipukul rata lah kan. Iya betul. Mungkin Ya, jadi ini kayaknya dulu nah, waktu ada yang nanya awal-awal vape itu kan teman-teman itu mulai main dan ngisep gitu ya. Ada yang jualan, ada yang cuma ngisep. Terus nanya, lebih bagus mana, ngerokok apa nge-vape? Balik lagi nih, ini kan udah asing nih, sesuatu yang asing kan, dimasukin gitu. Tadinya ada kalau vape itu liquid, cairan kimia tadi, ya kan melalui pemanasan, jadi asap, terus kita sedot, kita keluarin, tapi tetap ada residu-residu yang nempel di bagian atau organ tubuh kita. Nah ini kan asing nih. Nah yang asing ini apakah bisa langsung diterima atau enggak? Sama kayak asap tadi sebenarnya. Gitu. Bahkan, terus saya bilang gini, jangankan ini. Orang makan nasi aja bisa mati. Makan beras itu dimasak jadi nasi bisa mati. Kan ada ceritanya. Beras itu ada pemutihnya, beras itu Boras. Iya, beras itu tinggi karbohidrat, itu bisa jadi obesitas, makan banyak jadi obesitas. Sampai akhirnya apa? Beras itu bisa jadi pemicu kematian kita. Nah, jadi artinya apa? Artinya apa? Tadi kalau ngomongin faktanya, sesuatu yang berlebihan itu memang dampaknya parah banget. Gitu. Misalnya kita rokok terus tadi kan belum ada nih klasifikasi seberat apa sih kalau dibilang ini perokok kelas berat, kelas menengah mana nih, kelas ringan mana? Itu kayak jangan sosial. Oh, iya. Nah, itu kan kita belum klasifikasi itu. Apakah yang sehari 3 bungkus artinya 36 batang itu? Tapi ada yang sehari 3 bungkus. Ada, makanya dia udah rokok batangan pakai tembakau itu, terus ada tambah vape lagi, ditambah polusi kendaraan lagi. Wah itu panjang umur Seth. Nah, panjang umur lah buat bisnis yang tadi. Gitu. Nah, cuma jadi pertanyaan memang, ini kan dia bertingkat. Ini kita ngomongin urusan individu, ada pilihan.
ya kan, ridho wal ikhtiyar. Lah kita beli, lah kita pakai, terserah kita. Itu di ranah individu. Oke. Nah, naik lagi nih ranah keluarga. Lah kita punya istri, lah kita punya anak, punya ponakan, punya banyak lah gitu kan di sekitar kita nih, keluarga kita, tetangga segala macam. Lah mereka ada yang posisinya tadi kalau ngomongin daya tahan, durabilitas terhadap asap atau polusi udara tadi itu nggak semuanya sama. Makanya kenapa kebijakan naik lagi nih, kebijakan masyarakat sampai negara itu ada baiknya sebenarnya. Betul. Mereka menyediakan ruang-ruang privat untuk rokok. Ya, ruang rokok dimanapun nih, mereka udah bikin kebijakan, misalnya restoran harus punya itu, gitu kan, smoking room, bandara atau tempat-tempat apapun gitu ya. Sayangnya ada tempat kerjaan itu ada yang nggak ada. Ya, belum sesuai instruksi berarti. Nah, karena apa? Karena ini sudah ada aturannya gitu. Aturannya bagus nih. Bahkan viral kan, gitu kan, yang merokok di jalan, gitu kan, disirumin rokoknya pakai air. Bahkan berantem dia. Iya betul. Kok jadi masalah? Kan jadi masalah nih ke masyarakat ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang menegakkan hukum, yang menegakkan aturan itu siapa? Nah, ini nih benar lebih dalam lagi nih. Karena tadi kan udah ngomongin agama nih. Ya, ini udah keluar negeri, ya kan, udah keluar negeri sampai negara sana gitu kan rujukannya. Nah, ini udah ngomongin agama. Kita dalamin lagi. Oke. Karena kan sayang banget. Kita kalau punya ruang-ruang yang terbatas tadi, kita jadi lebih enak, lebih tenang gitu. Kalau contoh misalnya, siapa yang tahu tingkat kesehatan kita atau level kesehatan kita di mana? Apakah kita rentan? Apakah kita sehat? Apakah kita berpotensi apa gitu ya? Karena ya pemicunya banyak, bisa jadi bukan karena asap rokok, saya lah itu mah karena ente aja yang sakit gitu ya. Nah, ini kan nggak ada. Saya yakin gitu ya, walaupun rekomendasi di dunia kesehatan itu bilang check up itu coba 6 bulan sekali, entah itu iya gitu kan, medical check up itu kalau 6 bulan sekali, ya kan, bagian luar gitu kan dicek, bagian dalam juga dicek, semua itu. Lah duit nggak ada gimana? Itu kan banyak yang punya duit. Kayaknya saya nggak ngerokok juga karena nggak ada duit, itu banyak. Mahal kan rokoknya. Bisa jadi berhenti rokok gitu ya. Oh enggak. Oh ini salah satu tips gitu ya, harus nggak punya duit dulu. Apa gitu ya Mas? Enggak. Tetap ngerokok berarti punya duit. Iya, bahkan ada simulasinya, hitung-hitungannya. Hitungannya itu kalau kita bayangin rokok sekarang, rokok standar enak anak-anak nongkrong itu harganya udah di 30-an ribu. Ya, Jangan belasan ribu, itu malah yang nggak perlu 30 sampai 50 ribu itu kelas tongkrongan gitu kan. Bayangin gitu, dihitung nih per hari, anggaplah 50 ribu, sebulan sudah 1.500.000. 1.500.000 dikali 12. lumayan ya dong. Bisa beli motor baru lah, agak gesekan dikit. Makanya dari simulasi itu ternyata banyak yang nggak tergugah. Gitu. Karena memang kalau kita ngomongin tadi kan, kita nggak candu kok. Kita bisa aja kampanye berhenti, ya kan? Duit bisa dicari, kesenangan nomor 1. Tapi memang susah saat kalau buat perokok berat salah satunya ya. Dia tuh udah karena sudah terbiasa, jadi bahkan ada beberapa tuh yang viral lah, jadi gelisah padahal udah makanan tapi kayak nggak ngerokok tuh, kayak apa ini ya, kayak asem gitu loh mulutnya tuh, kayak mau ngegayem ibaratnya nggak ngerokok. Ada yang kurang ya? Iya, kayak apa ini rokok, cuma nggak ada rokok ibaratnya gitu. Nah, gimana itu Mas Imam? Kenapa kok sampai seperti itu? Sampai kayak Ya, ini yang rokok sampai gimana saat ini ya, masih ibaratnya merokok ini. Lu namanya berubah jadi Mas Imam namanya. Oh iya, salah. Mas Imam ini. Lah namanya Imam siapa? Oh itu Mas Imam. dia calon imam keluarga. Lu udah jadi imam ya? Oh iya udah jadi imam. Belum. Gimana? Apa yang asem itu? Jadi ibaratnya orang tuh udah Pelakunya ini. gelisah banget gitu kalau nggak ngerokok tuh. Kayak bahkan sampai nggak bisa berpikir dengan jernih gitu, kayak butak gitu loh. Buntu. Tapi itu malah paradoks. Jadi saya justru ketika lagi serius itu kalau merokok malah tidak bisa serius gitu. Jadi kalau saya sedang serius malah saya tidak merokok. Jadi melakukan sebuah pekerjaan yang memang membutuhkan konsentrasi tinggi katakanlah ya. Di situ
kalau sambil saya merokok itu malah justru tidak fokus. Justru malah ketika saya mengerjakan sesuatu, berpikir yang menggunakan cara berpikir, itu saya tidak merokok. Kalau beda lagi kalau kegiatan-kegiatan yang fisik ya, itu saya biasa sambil merokok. Ya memang rata-rata kuli gitu ya. Kalau kegiatan-kegiatan ya seperti menulis atau membaca itu saya jarang. Ya pernah itu, dan juga masih, tapi jarang. Lebih sering ketika berkegiatan yang konteksnya Fisik. konteksnya fisik. Tapi memang rata-rata tuh fisik yang, dan karena kan fisik itu kan mungkin butuh ini ya, rata-rata kuli terus ya di Indonesia tuh pekerja berat tuh pasti kayak ngerokok. Bahkan ya kayak yang pembuat bakso tuh kan adonan ngerokok gitu sambil ngadon-ngadonin debu-debunya jatuh. Jadi apa ya, mungkin apa karena udah kecanduan kan, jadi akhirnya sulit mulutnya untuk melepas gitu. Kalau soal masih merokok atau tidaknya itu ya, itu ada yang kurang, seperti ada yang kurang gitu. Ya Ada asam, ibaratnya mungkin inilah asam mulutnya. iya. Ada beda gitu kan, asam banget nih. Tapi kalau saya enggak, maksudnya gini, saya misal habis makan atau sebelum makan gitu ya, merokok atau tidak merokok, itu yang kurang bukan mulutnya asam atau gimana, bukan. Oh, berarti belum tapi sampai lebih asam-asam. ke iya lebih ke lifestyle itu tadi. Gitu. Jadi gitu, bukan karena lifestyle ini. Jadi bukan karena mulut asam atau Ya. gimana, enggak gitu. Nah, jadi kalau di dunia kesehatan itu candu itu bahasa Inggrisnya addiction. Nah, kalau zatnya ada zat namanya zat adiktif. Nah, di rokok gitu kan, nanti boleh dicek nih teman-teman ya. Di rokok itu ternyata ada senyawa atau zat ya gitu ya. Zat itu yang memang membuat orang itu tadi seakan-akan nih ya. Ini bisa dianggap sebagai sugesti atau dorongan pikiran karena memang udah kebiasaan dan jadi bagian dari hidup gitu ya, karena udah proses diulang-ulang ya, ngerokok terus gitu ya. Nah, artinya ada panggilan tuh. Jadi tubuh merespon dengan bilang asem. Iya. Ya, tubuh tuh merespon Gitu. asem nih. Sama kayak kita lapar gitu. Lapar. Pertanyaannya gitu ya, itu bisa nggak ditekan? Gitu. Panggilan-panggilan itu bisa nggak ditekan? Ternyata bisa. Bisa gimana caranya? Nah, contoh kayak puasa. Puasa kan kita nekan semuanya. Bisa nggak? Bisa ya? Ya, iya, bisa. Itu berapa jam? 8 jam kan puasa? Hah? Puasa kan? Puasa 8 jam sekarang. 8 jam berapa? 8 jam. Wah, Kan berapa? 16 jam ya? Jam 4 ke jam 12 jam. Jam 6 ya. Jadi sekitar 14 jam. 14 jam. Kalau jam 4 sahur, itu kan jam 6 buka. Ya kan, berarti dia 14 jam. Anggaplah 14 kita bulutin lah 14 jam. Nah, 14 jam kita bisa tanpa rokok, tanpa makan, tanpa minum. Tuh hebatnya tuh ya. Mungkin ini berkahnya puasa gitu ya. Mungkin karena ada perintah kali ya. Wih, ini lebih lagi kayaknya. Jadi maksudnya ini singkat aja. Oh, Karena iya. ada perintah, jadi Ah, iya. sifatnya itu global. Nah, Gitu. jadi balik lagi ke zat aktif tadi. Jadi memang yang membuat candu, yang bikin balik, atau tadi ada sugesti pikiran tuh bilang, ayo dong. Nah, pikiran ini kan dia balik lagi dari otak ya. Sistem saraf pusat kita tuh bilang gitu, kalau orang tuh ada yang kurang gitu. Sama kayak makan, lapar itu dari otak. Gitu. Betul, ada perintahnya. Dari otak gitu. Padahal bisa jadi kita tuh nggak butuh itu. Bisa jadi kita nggak butuh itu. Tapi ada jam biologis yang dipengaruhi sama kebiasaan kita. Yang tadinya kita biasa makan kan, kalau kita ngomong nih, makan berapa kali sehari sih? 3 kali sehari kan nggak mesti ya? Kan nggak mesti, nggak ada patokan. Nggak ada patokan. Ya standar internasional kayaknya nggak ada. Kayak berhenti sebelum kenyang aja. Ya nggak ada. Jadi kan kita kalau untuk urusan yang kita konsumsi ya,
yang dikonsumsi, gitu kan. Termasuk sesuatu yang masuk ke dalam kita yang tadi yang mungkin nggak biasa gitu ya, yang sudah terbiasa, yang udah nggak asing lagi kita makan asik lah, apa segala macem, itu bisa kita tahan. Bisa kita tahan. Anggaplah rokok itu biasa kita konsumsi, harusnya itu juga bisa kita tahan dan nggak ada kata-kata asem, karena nggak makan, nggak ada tuh kita bilang, kok ada yang asem banget di mulut ya? Padahal asam itu kan proses kimiawi dari mungkin tadi ada kelenjar yang mengeluarkan, nggak ada dia bikin kelenjar, jadi ludah, kelenjar saliva dia bikin ludah gitu kan. Iya, kadang-kadang kita juga, jadi bikin asam bisa jadi kotoran gitu ya, yang bersenyawa dengan bagian dari justru kelenjar itu lagi melawan itu ya. Nah, bisa jadi karena tadi ada permintaan, gitu kan, permintaan dari tubuh nih, karena ada kebiasaan tadi. Padahal kalau nggak biasa dia nggak manggil juga. Betul juga ya. Iya, dia nggak manggil. Nah itu reaksi secara biologis ya, secara biologis. Nah, nanti kalau anatomis fisiologisnya itu urusan beda lagi. Teman-teman itu bahasan lebih lanjut. Tapi yang jelas kalau ngomongin zat adiktif, zat yang bikin candu, yang bikin tadi asam-asam, bisa jadi ya, memang itu udah kena, dia candu sampai akhirnya dia butuh kayak tadi respon tubuh, dia bilang ayo dong, si otak bilang tuh, jadi si mulut langsung kayak asam nih, gitu kan, jadi asam nih. Nah untuk reaksi kimianya mungkin nanti bisa dicek teman-teman. Nah tapi yang jelas beda halnya tadi sama pemahaman. Kalau pemahaman itu jadi jatuhnya sugesti, karena kebiasaan. Banyak orang yang bilang kok kalau nggak ngerokok asam ya, iya ya. Terus yang samping, iya ya asam ya, yang lain iya, padahal enggak gitu, enggak, karena kan saya pernah ngerokok juga, enggak juga, enggak gitu. Ya tadi kan Mas Irma juga bilang enggak juga, gitu. Nah reaksinya mungkin berbeda setiap individu, tapi yang jelas gitu, apakah ini sugesti, apakah memang ini ada reaksi kimia terhadap tubuh kita gitu kan. Nah ini balik lagi teman-teman, kayaknya sayang deh kalau nggak nerusin baca ya. Yang jelas jangan baca artikel asal gitu ya, jangan tervalidasi lah. Teman-teman bisa baca jurnal-jurnal kesehatan, hasil penelitian orang gitu kan, jangan katanya. Ini kan kita baru kata kita gitu ya. Ini baru kata kita. Ya mesti diperjelas dulu nih. Nah gitu. Menarik. Oke, mungkin di episode ini sekian dulu ya nih ya. Karena penutup. Cukup panjang nih. Boleh. Kita akhiri dengan kesimpulan, Ustaz. Rokok membunuh, bagaimana Ustaz? Jadi itu kita kembalikan kepada masing-masing individu. Jadi kan gitu, sehingga kita tidak bisa menjudge, menghakimi. Kita berarti nggak boleh menjudge. Iya. Jadi justru keliru kalau kita menjudge, apalagi itu adalah benda ya yang tadi saya sebutkan. Saya ungkapkan di awal bahwa ketika kita berbicara hal itu harus ada dalil yang jelas yang mengharamkan. Karena benda itu hukumnya mubah. Jadi jangan sampai justru dengan hanya persoalan yang istilahnya yaitu persoalan yang masih debatable. Jadi persoalan yang masih diperdebatkan, tapi justru itu menjadi batasan untuk kita saling menjaga silaturahmi. Jadi perpecahan akhirnya. Jadi insya Allah kesimpulannya itu betul-betul cocok. Oke, mungkin dari kami itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.